Pada saat itu, Qin Yichen menarik napas dingin, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa menggunakan kekuatan orang lain untuk penggunaannya sendiri adalah yang terbaik, seperti kesopanan. Dan di bawah keberuntungan tertinggi adalah bersembunyi ketika Anda tidak terkalahkan, yang berarti menyendiri. Qin Yichen tidak memiliki perbuatan surgawi Bai Guanxing, dan dia tidak bisa memberontak melawan 9 naga petir dan mengembalikan mereka ke Bai Guanxing. Karena itu, dia hanya bisa bersembunyi. Jika 9 naga petir ini menyerang, itu akan cukup untuk mencabik-cabiknya. Pada saat itu, Qin Yichen mengerti bahwa ada yin dan yang di surga, dan semakin kuat yin, semakin merusak yang. Karena 9 naga laut biru ini diubah oleh kekuatannya, tetapi bagi Bai Guanxing, itu adalah kekuatan untuk menyakitinya. Semakin kuat kekuatan yang dia mainkan, semakin kuat Bai Guanxing mengembalikannya. Sama seperti semakin Anda menggertak saat Anda menindas orang lain, semakin sulit Anda saat orang lain membalas. Semuanya sebagaimana mestinya, dan semuanya baik-baik saja. Setiap kali Bai Guanxing menggunakan kekuatan yang benar untuk memberi kembali kepada semua makhluk. Dia brilian. Dia percaya pada jalan surga. Dia mengajar makhluk hidup. Dan dia berjalan menuju surga. Qin Yichen ingin bersembunyi. Momen pertamanya adalah memindahkan waktu dan ruang. Tetapi ketika dia hanya menjalankan kekuatan ruang dan waktu, dia tercengang. Entah kapan, kakiku benar-benar dibekukan oleh embun beku di bawahnya. Tidak. Saya tidak tahu kapan. Dalam sinar kekuatan Lei Ze itulah kesembilan laut biru dan naga biru dihasut, dan dia ngeri. Untuk sesaat dia tidak menyadarinya, Bai Guanxing menjalankan kekuatan alam Dao dan menyegel kakinya. Lapisan es terus menyebar, dan raungan 9 naga petir yang menghancurkan jiwa semakin dekat. Naga petir ingin membunuhnya karena 9 naga biru laut biru yang diledakkan Qin Yichen barusan mengandung niat membunuh. Qin Yichen ingin membebaskan diri, tetapi kekuatan Bai Guanxing terlalu menakutkan, tidak mengerikan, tetapi Taoisme telah terbentuk. Satu percikan api bisa dipadamkan di ujung jari Anda, dan begitu api padang rumput tak terbendung. Jika Qin Yichen naik ke udara pada saat embun beku menyebar ke telapak kakinya, itu tidak perlu. Tetapi sekarang, embun beku telah menyebar ke pergelangan kaki. Embun beku ini tidak menyegel kekuatannya, membuatnya sulit untuk menggunakan 10.000 cara. Karena Bai Guanxing berkata bahwa dia hanya menggunakan kekuatan Kaisar Bai Guanxing. Tapi embun beku ini cukup untuk membekukan kakinya, membuatnya sulit untuk mengoperasikannya. Pada saat ini, Qin Yichen dapat menggunakan waktu dan ruang untuk melarikan diri, tetapi kakinya akan tertinggal. Ini seperti mencabut tubuh secara tiba-tiba dari es, tubuh bisa keluar, tapi kakinya pasti akan dihapuskan. Qin Yichen terkejut, tetapi saat keraguan ini, 9 naga guntur yang kejam, sudah membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menembus tubuh Tao-nya dengan keras. 9 naga guntur menyebar ke 9 arah, ketika 9 naga pertama kali bergegas ke tubuh Qin Yichen. Mereka menembus pada saat yang sama, menyebabkan kekuatan Lei Ze meletus ke yang terkuat dalam sekejap. Tubuh naga 1000 zang naga petir menembus tubuh dan terbang secara horizontal ke 9 arah yang berbeda. Itu untuk merobek tubuh Qin Yichen ke 9 arah yang berbeda. Dan itu juga untuk meledakkan kekuatan ke yang terkuat. Apa? Kekuatan tubuh menusuk naga petir membuat Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi melolong kesakitan. Anda tahu, jika senjata kekaisaran Bihai bekerja dengan kekuatan dan mengenai Bai Guanxing, itu dapat menyebabkan kerusakan parah pada yang terakhir. Dan Bai Guanxing juga menggunakan kekuatan yang tidak kehilangan satu pukulan penuh dari senjata kekaisaran, dan bahkan menggabungkan dua kekuatan tersebut. Bagi Qin Yichen, itu seperti 5 guntur dan pemusnahan. Hua Daoru melihat di matanya bahwa saat naga petir menembak, dia sebenarnya ingin menjalankan Dao Surgawi dan bertukar posisi dengan Qin Yichen. Dia hamil Kuisui Avenue, bermain naga dengan air, dan dia bisa mengurangi kerusakan yang ekstrim. Tetapi kaki Qin Yichen membeku. Sulit juga untuk mematahkan pergelangan kaki yang terikat es dengan cara surgawi. Karena ikatan es adalah kekuatan Bai Guanxing, dan itu diubah oleh kekuatan dan kekuatan ilahi. Jalan surga adalah yang paling adil dan tidak akan membunuh siapapun tanpa alasan. Jadi Hua Daoru menggunakan jalan surga, dan tidak dapat membiarkan jalan surga menghancurkan kekuatan pengamat bintang putih. Tidak peduli bagaimana Dao Surgawi bekerja, selama Anda ingin dengan paksa menghancurkan Dao melihat bintang Bai, Anda harus membayar harga, yaitu, kaki Qin Yichen pasti akan terkoyak. Saat keraguan-raguan ini menyebabkan Qin Yichen ditusuk oleh naga petir, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Saya melihat cahaya guntur lewat dan memusnahkan segalanya. Ratapan Qin Yichen ditelan. Hanya langit yang menyilaukan, dan sosok ramping dalam cahaya guntur harus diubah menjadi pembantaian emas. Jintu runtuh dan pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan. Bahkan jika dia mempertahankan bentuk manusianya, Qin Yichen hanya akan dihancurkan menjadi potongan-potongan daging oleh 9 naga petir. Pukulan ini menyebabkan Yao Yuekong mengambil nafas dingin dari awal sampai akhir. Bai Guanxing melakukan sangat benar.
benar sampai sempurna. Sangat benar sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana menyelesaikannya. Desir-desir. Saya melihat pecahan pedang Qin Yichen yang hancur terbang secara horizontal. Tampaknya padam. Tetapi Yao Yuekong tidak memiliki mata cemas kali ini. Karena dia tahu bahwa Bai Guanxing akan membunuh kedua orang itu hanya sekali. Dalam sekejap, murid monster Yao Yuekong yang terlihat seperti bulan sabit juga menyipit. Dan dia langsung menyadari bahwa pecahan pedang suci yang tersebar itu tidak biasa. Dengan kekuatan guntur, es di bawah kaki pecah. Dan kemudian melarikan diri bersama kekuatan guntur. Sangat cerdas. Qin Yichen sebelumnya telah melakukan pukulan itu karena dia tidak bisa bergerak dan posisinya diperbaiki. Jadi 9 naga guntur bergegas ke 9 arah untuk meledakkan kekuatan robek hingga ekstrim. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen memanfaatkan situasi, menyebabkan tubuhnya yang terfragmentasi berubah ke arah naga guntur yang terbang secara horizontal. Di tengah langit guntur, bilahnya memancarkan pola guntur kecil. Itu adalah kekuatan guntur yang telah diserap Qin Yichen sebelumnya, mengalir melalui pembuluh darah utamanya, membiarkan tubuhnya hancur, dan guntur itu terlahir kembali. Namun, Bai Guanxing melihat sedikit kebencian di matanya. Qin Yichen ingin membunuhnya sekarang, dan dia secara alami membencinya juga. Hah? Kamu pikir kamu benar? Aku memujinya karena pintar. Dia bisa dihancurkan olehku karena dia sangat bodoh. Jika Anda ingin menggunakan senjata kekaisaran untuk memukul saya dengan seluruh kekuatan Anda akan dipukuli oleh saya. Jika Anda ingin mengalahkan saya, maka saya tidak bisa berdiri. Jika saya ingin bertarung, saya tidak bisa berdiri, tetapi saya bahkan tidak bisa meninggalkan kaki saya. Surga memiliki yin dan yang, jadi bagaimana Anda memperlakukan saya memperlakukan Anda. Apakah Anda tidak mengerti ini? Tanda seru. Bai Guanxing meminum telinganya dengan dingin, dan pada saat itu, ujung jarinya, naga petir berkumpul lagi. Bukankah dia ingin memperbaiki kekuatan petir? Apa yang diinginkan Qin Yichen? Bai Guanxing pergi ke arah lain. Melihat mulut naga petir itu terbuka dengan keras. Menelan bilahnya ke perutnya. Dan menghancurkannya dengan guntur. Membuatnya lebih dari sekedar hancur ke tanah. Tetapi lebih dari itu. Tulang. Hua Daoru terkejut. Umpatan Tuan Bai terlalu benar. Bahkan berdiri di seberang Qin Yichen. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Anda ingin membunuh Bai Guanxing. Tetapi Anda bahkan tidak bisa menyerah. Anda mengambil 10 batu dan melemparkannya ke orang lain. Tetapi jangan biarkan orang lain membayar Anda kembali. Apa kebenarannya? Bai Guanxing mengambil kesempatan itu karena sanggahan Qin Yichen tentang jalan surga. Awalnya, dia hanya menyerahkan sepasang kaki. Tetapi sekarang, dia terus-menerus dicabik-cabik oleh naga petir. Qin Yichen belum mati. Dia secara alami dapat mendengar indoktrinasi Bai Guanxing. Dan dia yakin,